Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ramadan, NIM 2022 D1D083 dari kelas 1E, Prodi S1 Teknik Pertambangan. Adapun judul makalah yang akan saya presentasikan yaitu tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian Pancasila, yang kedua pengertian ilmu, yang ketiga Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yang keempat substansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek, dan yang terakhir pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, yang pertama, pengertian Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal bila ditinjau dari asalnya, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya batu sendi, alas dasar atau sila yang artinya peraturan tingkah laku yang baik atau penting. Kemudian kata-kata tersebut diartikan sebagai susila dalam bahasa Jawa. Oleh karena itu, secara etimologis kata Pancasila memiliki makna berbatu sendi 5. Pancasila merupakan ideologi nasional bangsa Indonesia. Secara umum, ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh serta sistematis, menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan, politik, pertahanan, keamanan, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan iptek. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami beberapa kali amandemen. Pancasila tetap menduduki posisi sebagai ideologi nasional dalam kehidupan bernegara. Itulah salah satu keistimewaan Pancasila. Keeksisan Pancasila sebagai ideologi negara berkaitan erat dengan sifat Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, setiap masyarakat tentu melandasi segala aspek kehidupannya dengan dasar-dasar nilai Pancasila. Begitu pula dalam upaya pengembangan iptek, Pancasila dijadikan sebagai kerangka pikir dalam pelaksanaannya. Yang kedua, pengertian ilmu. Pertama, pengertian ilmu secara etimologi atau segi bahasa. Ilmu berasal dari bahasa Arab, ilm, dan bahasa Yunani, logos, yang memiliki arti pengetahuan. Kata ilmu biasa dipadankan dengan kata Arab, ma'rifah, yang bermakna pengetahuan. Yang kedua, pengertian ilmu secara terminologi atau segi istilah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu dan dapat digunakan untuk merangkai suatu gejala pada sebuah bidang. Yang ketiga, pengertian ilmu secara umum. Pada dasarnya, ilmu adalah pengetahuan tentang satu hal atau fenomena, baik yang menyangkut alam ataupun sosial atau kehidupan masyarakat, yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari suatu penemuan. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat dan kegiatan yang konstitusional, karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dan berbagai macam-macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan bahkan ekonomi. Sehingga Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, ideologi Pancasila berperan sebagai pedoman dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan harus mengembangkan keilmuannya tanpa mengabaikan nilai ideologi yang bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Namun, beberapa ilmuwan menganggap bahwa iptek sama sekali tidak berhubungan dengan nilai budaya dan agama. Hal ini akan berdampak pada tidak adanya nilai human religius apabila kemajuan atau perkembangan iptek tidak dikawal oleh nilai budaya dan agama. Para ilmuwan tersebut meyakini bahwa iptek memiliki hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu dipengaruhi nilai-nilai dari luar, seperti nilai budaya dan agama. Iptek yang berkembang di ruang hampa tanpa adanya nilai budaya dan agama justru akan membahayakan aspek kehidupan manusia. Yang keempat, substansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia
harus didasarkan pada nilai normal, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila dan Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas sebagai pengembangan iptek, sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Berikut adalah penjabaran sila-sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan iptek yang dikemukakan oleh Kailan. Yang pertama, nilai keutuhan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta, bukan sepuasnya melainkan sebagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bagi Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan semuanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Yang terakhir, pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia harus hidup dengan pola pikiran yang baik agar hidupnya tidak tercela dan tidak terbodoh-bodohi oleh orang lain. Dan ilmu pengetahuan sangat berdampak bagi keahlian individual sampai perkembangan globalisasi. Banyak orang juga yang membagi ilmu pengetahuannya untuk orang lain, dan ilmu itu sangat bermanfaat bagi orang itu sendiri. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan baru, seperti munculnya teknologi. Hampir semua orang menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas individual. Perkembangan iptek ini sangat mempermudah berkomunikasi. Iptek berdampak positif maupun negatif, juga di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, juga di bidang budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.